tetap Allah kami Tuhan. Kau yang bertata Tuhan atas hidup kami Bapa. Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin Tuhan langkah demi langkah kami Tuhan. Yes Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kau baik Tuhan buat keluarga kami Tuhan. Kau baik Tuhan buat negara kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah Tuhan hati-hati kami Tuhan. Biarlah Bapa Engkau masuk Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan semakin meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Dan siap mendengarkan firman kita sama-sama katakan Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GB Anggrek Tambun Bekasi.
Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa kita semua senantiasa sehat dan senantiasa aman dalam lindungan Tuhan tentunya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hampir selama 3 bulan kita tidak bisa beribadah secara normal seperti biasanya. Kita harus ibadah di rumah masing-masing melalui streaming. Nah, saudara, namun puji Tuhan, kemarin saya mendengar bahwa mungkin tidak lama lagi kita akan bisa beribadah. Namun tentunya masih ada batasan-batasan dan aturan-aturan yang harus kita penuhi sebelumnya. Saudara, hari Kamis minggu yang lalu, tepatnya tanggal 21 Mei, kita memperingati dan sekaligus merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita lihat sejenak di dalam Alkitab peristiwa yang terjadi setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita baca sama-sama dari Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa setelah peristiwa Yesus terangkat ke surga, para murid kembali ke Yerusalem. Mereka mentaati pesan dari Tuhan Yesus untuk tinggal di Yerusalem, menantikan kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap mereka. Di Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 5, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Yesus memberikan pesan kepada para murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Para murid menunggu di suatu tempat di Yerusalem dan mereka menunggu sampai pada hari Pentakosta. Mari kita belajar sedikit tentang makna daripada hari Pentakosta pada masa itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, Pentakosta dalam perjanjian lama. Dalam hal ini sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus atas para murid di Yerusalem. Disebut juga sebagai hari raya 7 minggu. Juga disebut juga sebagai hari raya menuai, hari raya bungaran. Dan kemudian hari itu juga dikenal sebagai hari raya Pentakosta. Karena dirayakan pada hari yang ke-50, Pentakosta 50. Ini dihitung dari hari Sabat permulaan. Sabat permulaan hari raya Paskah. Paskah yang pada waktu itu adalah sesungguhnya berbicara tentang peringatan bangsa Yahudi keluar dari tanah Mesir dan dari perbudakan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, jadi pada mulanya Pentakosta merupakan peringatan hari yang ke-50 terbebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saudara terkasih dalam Tuhan, hal ini ditandai dengan perkumpulan kudus dan juga mempersembahkan korban-korban pada masa itu. Saudara, kalau kita baca kebenaran yang ada di Alkitab, ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus ada keterkaitan dengan jalan hidup bangsa Israel itu sendiri pada zaman itu. Kita lihat Tuhan Yesus disalibkan pada hari Paskah. Seperti telah saya sampaikan tadi, Paskah pada mulanya berbicara tentang bebasnya bangsa Israel dari perbudakan. Demikian juga halnya dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Berbicara tentang bebasnya manusia dari perbudakan dosa lewat karya keselamatan yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi saat hari Pentakosta itu tiba? Alkitab mencatat di dalam Kisah Rasul 2 ayat pertama sampai dengan yang keempat.
Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, akhirnya setelah menunggu sekian lama para murid ini di Yerusalem, akhirnya Roh Kudus dicurahkan atas para murid yang selama ini sudah menunggu dengan bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Roh Kudus dicurahkan atas mereka, dan setelah Roh Kudus dicurahkan pada mereka, ada perubahan yang bukan hanya sekedar perubahan yang besar, namun perubahan yang sangat dahsyat terjadi atas para murid. Saudara, murid-murid yang tadinya ini nyaris putus asa setelah kematian Tuhan Yesus, karena mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat sepeninggal Tuhan Yesus, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan. Karena selama ini mereka melayani bersama-sama dengan Yesus. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan atas mereka dan mereka menerimanya, maka perkara yang dahsyat terjadi di dalam kehidupan mereka. Murid-murid yang nyaris putus asa ini diubahkan sedemikian rupa. Mereka mengalami perubahan yang hebat dan radikal. Roh Kudus mengubahkan mereka menjadi apa? Menjadi pembawa kabar baik. Bahkan Petrus berkhotbah, dan Alkitab mencatat orang-orang yang menerima perkataan Petrus saat itu juga memberi diri untuk dibaptis, dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan mulailah Injil keselamatan diberitakan ke seluruh penjuru bumi pada masa itu. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua di hari Pentakosta ini? Saudara, tidak bisa kita pungkiri bahwa apa yang terjadi hari-hari di sekeliling kita sedikit banyak telah mengguncangkan iman kita. Tentunya kita masih ingat awal-awal virus ini melanda. Ada beberapa orang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara, mungkin ada beberapa orang yang sempat goyah. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalami ini? Apa yang salah? Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lihat ada 2 pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan pada ibadah streaming kali ini. Yang pertama, dalam hari Pentakosta ini, dalam peringatan Pentakosta ini, Tuhan mau kita bangkit dan alami kuasa kebangkitannya. Jangan terpengaruh oleh apa yang ada di sekitar kita saat ini. Jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Ayo bangkit dan alami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Seperti para murid Tuhan Yesus pada masa itu, yang bangkit kembali iman percayanya, dan bahkan menjadi pembawa kabar baik. Demikian juga halnya dengan setiap kita, saudara dan saya, mengikuti ibadah ini. Ayo bangkitkan iman saudara, dan beritakan kabar baik, sampaikan kabar keselamatan, bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah amat sangat dekat. Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya, Pak, bagaimana caranya bisa bangkit dalam situasi yang seperti saat ini? Bahkan untuk makan pun kami tidak tahu harus dengan cara yang bagaimana, dengan dari mana kami mendapatkan makanan untuk kebutuhan-kebutuhan kami. Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah waktu yang paling tepat untuk kita bangkit kembali dari keterpurukan iman kita yang sempat tergerus dalam beberapa bulan terakhir ini. Saudara, rindukan lawatan Tuhan dan alami kembali kasih yang mula-mula itu. Ingat masa-masa awal perkenalan saudara dengan Tuhan. Ingat di mana Tuhan pernah tolong saudara. Ingat penyertaannya. Dan alami kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Alami kepenuhan Roh Kudus setiap saat dengan cara merindukan kehadirannya setiap saat dalam kehidupan saudara. Saudara, ketika para murid dilarang oleh Tuhan Yesus untuk meninggalkan Yerusalem, murid-murid tetap taat. Saudara, kita tahu bahwa menunggu bukanlah perkara yang mudah. Apalagi seperti para murid ini. Mereka menantikan sesuatu yang tidak diketahui kapan akan datang, kapan akan terjadi. Mereka hanya diminta untuk menunggu. Saudara, namun mereka tetap taat dan mereka tetap setia menantikannya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kondisi situasi seperti saat ini, mungkin tidak ada jauh bedanya dengan kondisi para murid itu. Sekarang kebanyakan orang sedang menunggu dan berharap segala sesuatunya menjadi semakin baik,
menunggu jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kita, atas pergumulan-pergumulan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, memang kita tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan situasi sulit yang sedang terjadi saat ini akan berakhir. Namun Tuhan mau kita tetap tekun, sehati, berdoa, dan percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali dan otoritas atas semua ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari di hari Pentakosta ini, di mana Roh Kudus dicurahkan atas para murid di kamar loteng di Yerusalem ribuan tahun yang lalu, biarlah itu terjadi kembali juga atas setiap kita saat ini. Miliki kedalaman hubungan dengan Tuhan kembali, sehingga kita senantiasa ada di dalam hadirat-Nya. Maka Roh Kudus yang sesungguhnya itu sudah ada di dalam kehidupan kita, dalam diri kita setiap orang percaya, itu akan bekerja dan mendatangkan kepenuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan juga akan menolong kita melewati hari-hari kita ini. Dan bukan hanya sekedar memampukan kita melewati hari-hari kita ini, namun terlebih lagi, Tuhan pakai kita, saudara dan saya, menjadi pembawa kabar baik, memberitakan keselamatan, bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, kedatangannya yang kedua kali, sudah amat sangat dekat. Saudara kasih dalam Tuhan, bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, bicara tentang lawatan Roh Kudus, itu semuanya bergantung kembali kepada hati kita masing-masing. Seberapa besar iman percaya kita, seberapa besar kerinduan kita untuk mengalami lawatannya, disitulah kita akan sama-sama melihat bagaimana kuasa Tuhan, Roh Kudus dicurahkan, dinyatakan atas kehidupan kita. Saudara, mari bangkit dan alami kedalaman hubungan dengan Tuhan kembali. Amin, saudara. Yang mau katakan amin. Mari kita kembali ke kasih yang mula-mula. Apalagi dalam situasi seperti ini hari-hari ini. Saudara, tidak ada tempat yang paling aman kecuali ketika kita berada di dalam hadirat-Nya. Tidak ada tempat yang bisa memberikan ketenangan dan kedamaian kecuali ketika kita berada di dalam hadirat-Nya. Bagaimana kita bisa berada di dalam hadirat-Nya? Ketika kita mengalami kepenuhan di dalam Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus? Ketika hati kita, hidup kita sungguh-sungguh merindukan lawatannya terjadi dalam hidup kita. Saya ingin berdoa buat saudara saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pesanmu yang mungkin singkat, tetapi hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah menjadi rema buat setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan pesan-pesanmu ini. Tuhan, biarlah setiap kami kembali ke kasih yang mula-mula. Setiap kami kembali memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Setiap kami kembali masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Lawat dan jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Lawat dan jamah setiap umat-Mu dan jemaat-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Mereka mengalami kepenuhan di dalam Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kepenuhan yang akan membangkitkan iman percaya mereka kembali. Kepenuhan yang mendatangkan kekuatan bagi mereka kembali. Dan kekuatan yang mendatangkan perkara-perkara dahsyat terjadi dalam kehidupan setiap mereka. Sehingga mereka boleh menjadi suatu pembawa berita kabar-kabar baik. Kabar keselamatan atas setiap orang-orang yang mereka temui. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai jemaat GBI Anggrek Tambun Bekasi ini. Pakai jadi saluran berkat-Mu. Pakai menjadi messenger-messenger-Mu di masa Pentakosta yang ketiga ini. Terima kasih Tuhan. Berkati GBI Anggrek Tambun Bekasi, Tuhan berkati. Terus Tuhan tambah-tambahkan jumlah jemaat, jumlah bilangan orang-orang percaya atas gereja-Mu di tempat ini. Berkati Gembala Pak Yosef ya Tuhan, dan seluruh tim penggembalaan yang ada. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami percaya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya sangat percaya saudara diberkati melalui ibadah hari ini. Saya percaya kasih Tuhan luar biasa sudah menjamah hati Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, terimalah berkat kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, menyertai hidup saudara, mulai pagi ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati katakan,
Amin. 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 Firman Allah berkata, biarlah roh kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, saudara. Tak ada banyak waktu. Diamlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Biarlah roh kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Yang mau, mari kita tepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita. Haleluya.